Halo semuanya, selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Hari ini kita bakal ngelakuin perjalanan yang jujur aja luar biasa banget. Kita nggak cuma ngelihat bencana alam sebagai sesuatu yang menakutkan, tapi kita bakal ngebongkar habis-habisan gimana sih kita sebagai manusia modern ini bertarung lawan kekuatan alam yang super dahsyat. Kita bakal lihat gimana gabungan antara sains yang cerdas, teknologi, dan strategi dari komunitas bisa jadi perisai pelindung yang solid banget. Jadi siap-siap ya, karena informasi di dalam panduan bertahan hidup ini benar-benar mind-blowing dan pastinya bisa menyelamatkan nyawa. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Hari ini kita bakal menjelajah ke 5 medan yang beda-beda nih. Kita mulai dari pertahanan banjir, terus misteri api gambut, jangkar longsor alami, balapan melawan waktu ngadepin tsunami, dan ditutup dengan kesiapsiagaan sekolah. Kita mulai dari yang pertama. Pertahanan banjir melawan arus Sungai Barito. Coba bayangin deh, sebuah daerah yang dibelah sama sungai raksasa kayak Sungai Barito. Daerah kayak gini tuh rentan banget sama yang namanya banjir rob. Apalagi kalau hujan deras datang barengan sama pasang air laut yang lagi tinggi-tingginya. Wah, itu bahaya banget. Nah, disinilah mitigasi struktural alias tameng fisik raksasa kita mulai beraksi. Ada 3 senjata utama kita di sini. Pertama, bikin tanggul penahan yang super kuat di sepanjang sungai atau pantai. Kedua, pengerukan dasar sungai. Ini penting banget biar kapasitas sungai nambah dan air nggak gampang meluber. Dan yang ketiga, ini dia teknologinya. Polder, pintu air otomatis, dan stasiun pompa. Ketiga hal ini kerja bareng layaknya tameng fisik yang secara aktif memompa genangan air rob balik ke sungai atau langsung dibuang ke laut. Keren kan? Sekarang kita geser ke medan berikutnya. Misteri api gambut. Sang api tak kasat mata. Pernah kepikiran gak sih, tiap musim kemarau datang, ancaman kabut asap selalu muncul. Tapi, kenapa api di lahan gambut itu susah banget dipadamin? Maksud saya, logikanya kalau disiram air yang banyak, harusnya mati dong. Tapi ternyata, tim pemadam kita di lapangan itu ngadepin kenyataan yang jauh lebih rumit. Kayak lagi ngelawan ilusi alam yang nipu mata kita. Bedanya tuh kerasa banget. Kalau kebakaran hutan biasa, yang kebakar itu pohon-pohon di permukaan tanah, jelas kelihatan apinya. Tapi lahan gambut, ini tuh subterranean fire, alias apinya menjalar di bawah tanah. Lahan gambut kan isinya tumpukan material organik dari sisa tumbuhan yang tebal banget. Pas kemarau, tumpukan ini berubah jadi kayak oven raksasa di bawah tanah. Jadi, apinya ngebakar materi yang kering jauh di bawah sana. Di atas permukaan kelihatannya, apinya udah padam nih. Padahal itu ilusi yang bahaya banget. Di bawah tanah, bara apinya masih hidup dan merayap diam-diam. Terus, bahayanya apa dari bara yang ngumpet tadi? Ada fenomena ngeri yang namanya flare up. Karena baranya masih nyala di bawah, kena embusan angin sepoi-sepoi aja sedikit yang ngeringin daun di atasnya, bara itu bisa langsung kepantik. Tiba-tiba, boom, muncul titik api baru yang membesar seketika. Sifatnya yang siluman ini yang bikin proses madamin api gambut itu setengah mati susahnya, makan waktu berhari-hari, dan pastinya butuh biaya yang nggak main-main. Nah, karena bikin struktur beton buat ngelawan api di bawah tanah itu hampir mustahil, kita harus ganti strategi pakai mitigasi non-struktural. Fokusnya di sini bukan alat berat, tapi ngerubah perilaku manusia. Kita harus edukasi habis-habisan dan kasih sanksi keras buat praktek slash and burn atau buka lahan dengan cara dibakar. Sebagai gantinya, kita dorong pembersihan secara mekanis atau bikin kompos aja. Dari sisi aturan, pemerintah harus jagain banget regulasi soal kelembaban tanah gambut. Dan yang gak kalah penting, patroli. Mau itu secara fisik di lapangan atau pantauan satelit buat ngelacak titik panas. Ini benar-benar satu-satunya jalan buat nyegah apinya masuk merayap ke bawah tanah. Lanjut ke dataran yang lebih tinggi nih. Jangkar longsor alami, Pegunungan Meratus. Di lereng-lereng curam kayak di Pegunungan Meratus, pas musim hujan datang, ancaman yang mengintai itu mematikan banget. Tanah longsor. Buat ngerti cara nyegahnya, kita harus paham 2 konsep alam ini dulu, infiltrasi dan runoff. Sederhananya gini, infiltrasi itu seberapa pintar tanah menyerap air hujan ke dalam. Sedangkan runoff itu air tumpahan di permukaan yang gak keserap dan ngalir deras banget, sampai-sampai ngikis lapisan tanah atas yang gembur. Kalau runoff ini yang menang di suatu tebing curam, struktur tanah hancur dan terjadilah longsor. Jadi kuncinya apa? Kita butuh banget yang namanya paku bumi alami atau beton bertulangnya alam. Apa itu? Tanaman keras yang berakar dalam.
Akar tanaman-tanaman lokal ini tuh nembus jauh ke bawah, ngikat partikel tanah kuat-kuat biar nggak gampang hancur. Nggak cuma itu, struktur akar ini kerjanya persis kayak corong raksasa yang nyelap kelebihan air hujan. Artinya, infiltrasi jadi maksimal dan runoff yang merusak tadi bisa ditekan drastis. Bener-bener tanaman penyelamat lereng ya. Oke, sekarang kita ubah tempo sedikit karena ini lebih menegangkan. Tsunami, balapan melawan waktu dengan sistem peringatan dini. Kalau kita bicara soal wilayah pesisir laut, ancaman itu datangnya tiba-tiba, tanpa kompromi dan kecepatannya gila-gilaan, secepat pesawat jet. Di sini, setiap detik itu harganya nyawa. Coba lihat gimana rantai peringatan sepersekian detik ini bekerja. Pertama, gempa bumi tektonik ngebelah dasar laut dan sensor seismograf langsung nangkap getarannya saat itu juga. Kedua, pelampung atau buoy di tengah laut langsung ngedeteksi kalau ada anomali atau air yang naik gak wajar. Ketiga, data itu seketika ditembak ke satelit lalu dikirim ke pusat data BMKG. Keempat, BMKG ngolah datanya secepat kilat dan langsung ngelempar peringatan ke BPBD setempat. Dan kelima, BPBD langsung nyalain sirine evakuasi di pesisir, sebar SMS peringatan, bahkan pakai toa masjid buat nyuruh warga lari menjauh. Ini tuh bener-bener orkestra teknologi yang berpacu mati-matian ngelawan kecepatan bencana. Oke, kita tarik nafas sebentar. Kita masuk ke bagian terakhir, kesiapsiagaan sekolah, aksi nyata dari komunitas. Dari teknologi satelit yang super canggih tadi, kita balik ke hal yang jauh lebih memberdayakan, diri kita sendiri. Dan tempat paling pas buat mulai edukasi, tentu aja dari sekolah. Ini cara kita ngebentuk generasi yang sigap. Pertama, sekolah wajib bentuk kelompok siaga bencana, kayak ekstrakurikuler PMR atau pramuka. Kedua, guru sama murid-murid harus aktif bikin peta jalur evakuasi dan pasang rambu-rambu titik kumpul bareng-bareng. Ketiga, dan ini yang paling krusial, rutinitas latihan. Harus ada simulasi evakuasi mandiri buat gempa atau kebakaran. Kenapa? Biar refleks menyelamatkan dirinya terbentuk dan mereka nggak panik saat kejadian beneran. Dan ini nunjukin banget, secanggih apapun tanggul beton raksasa yang kita bangun, atau secepat apapun satelit BMKG ngasih peringatan tsunami, itu semua nggak akan ada artinya kalau orang-orang di sekitarnya nggak ngerti harus ngapain. Kalau mereka nggak teredukasi dan nggak tahu jalan evakuasi, teknologi itu percuma. Aksi kita, kemandirian kita, itulah alat mitigasi yang paling pamungkas. Pembahasan kita hari ini udah ngebuktiin satu hal penting. Bencana alam itu mungkin sebuah kekuatan destruktif yang di luar kendali kita. Tapi bertahan hidup itu soal seberapa siap kita, seberapa berpengetahuan kita, dan gimana kita bekerja sama. Sebelum saya tutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan tajam buat Anda pikirin nih. Apakah komunitas Anda sendiri, lingkungan tempat Anda tinggal, udah benar-benar siap buat selamat dan bertahan dari ancaman bencana alam berikutnya? Coba dievaluasi lagi persiapan di sekitar Anda, teruslah belajar, dan jadilah agen perubahan buat keselamatan kita semua.